Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Selamat malam para trader dan investor Edia Stock Indonesia. Malam ini hari Selasa tanggal 7 Mei dini hari tahun 2024, saya akan mencoba memberikan analisa ataupun pandangan saya untuk saham-saham yang berpotensi melanjutkan kenaikan. Sebelum saya menganalisa saham, teman-teman bagi yang tertarik atau berminat untuk belajar bagaimana cara trading yang benar atau menganalisa bursa di Bursa Efek Indonesia, teman-teman bisa ikut join atau gabung di kelas online bulanan. Bisa menghubungi di plus 1810 7456 5552 atau bisa gabung langsung ke grup Telegram yang sering saya share di link kolom deskripsi. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama langsung saja kita bahas satu persatu untuk saham fast trade. Yang pertama yaitu LPKR ya teman-teman. Bisa dilihat ya, ini saham LPKR dari 2020 sampai sekarang mengalami downtrend yang cukup dalam ya. Karena LPKR sendiri ini Lippo Karawaci pernah ada kasus ini ya, proyek kota baru Meikarta di daerah barat situ, jadi ini gagal, akhirnya apartemennya nggak jadi, akhirnya ada masalah. Saya nggak tahu kenapa ini beberapa hari ini saham mengalami akumulasi ya teman-teman dari beberapa indikator. Jika saham ini mengalami kelanjutan, targetnya di 86, 94 dan 102 untuk resisten 3. Untuk beli udah mahal, sebaiknya kita anti, tapi dari indikator masih bagus. Kita lanjut ke saham CAS, Kartik Aero Service Tbk. Ini teman-teman bisa dilihat ya, ini CAS posisinya juga arahnya ini posisi uptrend ya teman-teman, dari 2023 akhir ini mengalami posisi uptrend ya teman-teman. Kalau dilihat nih sebenarnya bagus potensi. Nah, beberapa hari ini saham mengalami akumulasi. Jika CAS tembus targetnya itu di 1315, 1440 untuk resisten 2 dan 1565 untuk resisten 3. Untuk belinya masih murah ya untuk CAS. Kita lanjut ke saham MKAP teman-teman, Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk. Nah, ini dari saham pas posisi IPO ini mengalami kenaikan ataupun dia uptrend ya, tetapi dari indikator MACD nya ini ada penjualan di atas, jadi harus hati-hati ya teman-teman. Ini mungkin udah bantar, udah mulai distribusi. Untuk targetnya MKAP sendiri, targetnya di 386, 390 dan 396 untuk resisten 3. Untuk belinya udah sangat mahal, sebaiknya kita antri. Kita lanjut ke saham SMIL, Sarana Mitra Luas Tbk. Nah, ini dari SMIL sendiri ya, pernah ke 300 lebih ya teman-teman. Ternyata ini SMIL pernah ini ya, posisi kurang baik. Tapi dari beberapa hari ini MACD nya melewati, baloknya melewati garis 520, jadi ada kemungkinan dia lanjut. Untuk targetnya SMIL sendiri itu berada di 148, 151 dan 157 untuk resisten 3. Untuk
belinya udah sangat mahal, sebaiknya kita menteri. Lanjut lagi ke saham UDT atau World Day Trading. Saya mulai dari Cepin ya teman-teman. Saran Pokpen Indonesia Tbk, ini saham bergerak di bidang peternakan ya, terus pakan ikan, pakan lele, pelet, itu pakan hewan. Cepin dari perusahaan Thailand ya, Saran Pakpon. Teman-teman bisa dilihat ya dari bagannya ini sebenarnya kurang bagus ya posisinya, padahal sempat tinggi ya, entah ke 8.000 lebih. Untuk Cepin sendiri targetnya berada di 5.475, terus 5.000 benar ya, 5.475, 5.625 dan 5.925 seperti itu ya, untuk resisten 3. Untuk belinya udah sangat mahal, sebaiknya kita antri. Kita lanjut ke saham CAK ya teman-teman. Daya Putra Asa Keramik Tbk, ini juga sahamnya Pak Hermanto Tanoko ya, yang pemilik saham Cleo tuh. Nah, itu yang punya air minum Cleo. Ini kalau dilihat dari bagannya, ini saham sebenarnya bagus, menarik ya teman-teman. Untuk targetnya CAK sendiri berada di 137, 143 dan 169% 3. Untuk belinya udah mahal. Lanjut ke Avia ya, Avian Tbk. Nah, bagi teman-teman yang sering beli cat tuh, ini juga punya sahamnya Pak Hermanto. Ini posisi downtrend ya teman-teman ya, tapi dari posisi ininya udah mulai ini candle bagus. Untuk Avia sendiri targetnya di 545, 560 dan 580 untuk resisten 3. Untuk beli udah masih murah ya seperti itu. Lanjut ke saham BRIS ya teman-teman ya, Bank Syariah Indonesia Tbk. Ini juga posisinya sebenarnya bagus teman-teman ya, ini all time high-nya di area sini ya, jadi ada kemungkinan dia mau naik tinggi. Untuk targetnya BRIS berada di 2880, 2960 untuk resisten 2 dan 3130 untuk resisten 3. Untuk belinya udah mahal. Kita lanjut ke saham PGO, Pertamina Geothermal Energi Tbk. Nah, ini posisinya juga teman-teman bisa dilihat, posisinya kurang itu bagus ya, yang bersama kayak Brent. Untuk PGO sendiri targetnya di 1400, 1460 dan 1580 untuk resisten 3. Untuk beli udah sangat mahal, sebaiknya kita antri. Kita lanjut lagi ke saham Adaro, ADRO, Adaro Energi Tbk. Ini punyanya dari Baldi Taufir atau adiknya Pak Erick Thohir. Ini dilihat dari posisinya, ini saham juga lumayan bagus ya, posisinya udah mulai uptrend, ada volume peningkatan. Untuk Adaro targetnya di 2900, 2970 dan 3090 untuk resisten 3. Untuk belinya udah sangat mahal, sebaiknya kita antri. Lanjut lagi ke saham MNC M, Media Nusantara Citra Tbk. Ini posisinya udah downtrend jauh ya, sempat ke 1000 lebih ya, sekarang turun ke 300-an, 200. Untuk MNCN sendiri targetnya berada di 370, 380 dan 400 untuk resisten 3. Untuk belinya udah mahal, sebaiknya kita antri. Kita lanjut lagi ke saham JSMR ya, Jasa Marga Persero Tbk. Ini dari posisinya tren jauhnya ini sebenarnya bagus ya, dari trennya di sini, dari secondary trennya ini mulai uptrend ya teman-teman ya. Untuk targetnya sendiri JSMR di 5.650, 5.875 dan 6.250 untuk resisten 3. Untuk belinya udah mahal, sebaiknya kita antri. Kita lanjut ke saham Arto, Bank Jago ini teman. Posisinya bisa dilihat ya, dari tren jauhnya sempat ke 20.000 lebih, sekarang menjadi sekitar 2000-an. Beberapa dari
minori trennya kurang bagus, tapi ada kemungkinan dia lanjut. Sini ada pakai kosong. Untuk Arto sendiri targetnya di 2300, 2330, 2370 dan 2450 untuk resisten 3. Kita lanjut terakhir untuk PDT yaitu P5. Priadam Pharma Tbk, ini saham farmasi ya. Saya jarang sekali sebenarnya saham-saham farmasi itu susah naiknya karena bandarnya kurang menarik mungkin di saham farmasi. Jika besok ODT ini cukup di 108, 115 dan 126 untuk resisten 3. Ini ada volume kecil tapi cukup teman-teman, cuman sedikit langsung ambil. Kita lanjut ke saham AMMM. Nah, Aman Mineral Internasional Tbk. Ini teman-teman dari waktu IPO sampai sekarang ini saham ini mau tembus ke 10.000. Ternyata prediksi saya selama 5 bulan dia tembus ya, dari 1.800 ke 10.000. Untuk AMMN sendiri targetnya di 10.025, 10.125 dan 10.300 untuk resisten 3. Untuk beli udah sangat mahal, sebaiknya kita antri. Kita lanjut terakhir untuk saham swing Petro ya, PTRO ya teman-teman, bisa dilihat nih posisinya sebenarnya udah uptrend ya, udah bagus ya, tapi volumenya kurang begitu besar. Tapi dari secondary trendnya ini mengalami kenaikan yang cukup tajam. Jadi kalau ada MACD yang terus mengalami baloknya terus naik kayak gini, itu kita layak hold. Untuk Petro sendiri di 7.325, 7.675 dan 8.350 untuk resisten 3. Seperti itu. Terakhir kita bahas yaitu saham ini ya teman-teman ya, HIL. Ya maaf, bukan HIL tapi Heli ya. Ini Jaya Trisnindo PP. Nah ini untuk Heli sendiri targetnya di 730, 760 dan 790 untuk resisten 3. Untuk belinya udah sangat mahal, sebaiknya kita antri. Demikian analisa saya teman-teman. Bagi teman-teman tertarik atau berminat bisa ikut gabung ke kelas bulanan. Harga berbayar cukup murah dan ilmunya dijamin memuaskan. Terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.